Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan Alfian Analisa Channel gitu ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya. Dan jangan lupa pencet juga tombol loncengnya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, hari ini kita masih membahas tentang sulcata teman-teman gitu ya. Bahwa kali ini kita akan menjemur kura-kura sulcatanya teman-teman gitu ya. Bagaimana sih cara menjemur yang baik pada kura-kura sulcata seperti itu. Nah, itu kan kegiatan rutin ya teman-teman. Kegiatan rutin dalam satu minggu itu biasanya saya tuh merendam itu 2-3 kali teman-teman, seperti itu. Nah, kalaupun teman-teman mau setiap hari merendam ya nggak ada masalah sih teman-teman gitu ya. Untuk si kura-kura, yang penting si kura-kura itu tidak dalam keadaan pilek teman-teman gitu ya. Kalau tidak ada dalam keadaan pilek atau dia itu benar-benar sehat, silahkan teman-teman tiap hari juga tidak ada masalah teman-teman, seperti itu. Cuman dikarenakan kura-kura saya yang size-nya paling kecil itu lagi pilek, jadi saya dipukul rata sih teman-teman gitu ya, dari tiga-tiganya itu. Jadi saya ngikutin si kondisi si kura-kura yang kecil gitu ya, yang pilek tadi teman-teman, karena agak ribet juga ya untuk istilahnya apa ya, yang duanya tidak di ini gitu ya. Jadi karena saya punya 3 ekor kura-kura sulcata, jadi ya saya sama ratakan aja gitu kan, seperti itu teman-teman gitu untuk perawatan. Oke teman-teman, kita langsung aja ke cara penjemurannya seperti apa teman-teman. Nah ini dia teman-teman, si kura-kuranya sudah saya rendam ya teman-teman di sini. Nah ini untuk perendamannya, di sini saya menggunakan ember ya teman-teman, ember yang agak ceper. Di sini saya dimasukkan langsung 3 ekor teman-teman si kura-kura sulcatanya. Nah ini kita langsung aja dijemur ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Kita banjur si atasnya, si tempurungnya, karena si tempurung ini apa ya, mudah panas teman-teman gitu ya, mudah overheat, karena dia yang paling utama yang terkena langsung si sinar matahari teman-teman. Jadi kita siram-siram dulu si kura-kuranya. Nah ini, oh ya, di sini saya juga menggunakan airnya air hangat teman-teman gitu ya. Ini airnya pakai air hangat kuku aja gitu ya, karena untuk si baby ini rentan dengan udara dingin teman-teman gitu ya. Apalagi kalau kebetulan kan saya tinggal di Bandung dan si airnya itu agak dingin teman-teman, seperti itu. Nah jadi untuk ukuran size baby ini saya rasa kurang cocok sih teman-teman gitu ya, untuk si udara dingin, si airnya dingin itu gitu. Jadi saya sih setiap merendam si kura-kura ini, saya pasti menggunakan air hangat teman-teman ya. Nah di sini untuk merendam kura-kura itu teman-teman, jangan sampai si kura-kura itu tenggelam teman-teman gitu ya. Jangan sampai si kura-kura itu tenggelam, karena di sini si sulcata ini kan bukan perenang handal teman-teman gitu ya. Dia itu bukan perenang yang kayak seperti kura-kura Brazil gitu kan. Kalaupun dia dikasih air yang agak dalam ya dia nggak ada masalah teman-teman. Tapi untuk kura-kura sulcata ini kita cukup kasih batas airnya itu segini teman-teman. Nah ini batas garis ini aja teman-teman, batas garis si tempurung bagian bawah nih, garis seperti ini gitu ya. Untuk yang kecil juga sama teman-teman, untuk yang kecil juga sama sebatas garis seperti ini. Jadi biar dia yang penting si kepalanya itu dia tidak akan mencondong ke atas ya teman-teman gitu. Jadi dia tidak akan tenggelam gitu kan, seperti itu. Nah di sini dia sangat happy teman-teman kalau di berendam sambil berjemur gitu ya. Jadi sekalian kita merendam juga
sekalian berjemur juga teman-teman, seperti itu. Nah di sini biasanya dia itu akan buang air besar teman-teman, dan sekalian dia itu akan, nah ini barusan saja yang gede ini ngeluarin urates teman-teman. Nah ini di sini dia tuh kalau direndam itu banyak manfaatnya teman-teman. Selain kita membersihkan si kura-kuranya itu, dan dia itu biasanya akan mengeluarkan urates dan dia akan buang air besar teman-teman. Nah biasanya di sini saya itu sambil membersihkan si tempurung atasnya teman-teman dengan menggunakan nih sikat gigi ya teman-teman, sikat gigi yang bekas saja gitu ya. Nah kita bersihkan pelan-pelan teman-teman, kita bersihkan pelan-pelan karena kadang-kadang dia itu akan saling tindih menindih gitu ya. Jadi dia si kotorannya itu akan menempel di ininya, karapasnya teman-teman, seperti itu, di skut-skut. Nah ini kita bersihin di antar skutnya teman, kita pelan-pelan aja karena ada kejadian gitu ya, kalau kita terlalu kenceng menggosok ininya. Nih ini kan di sini ada bagian ada urat-urat hitam seperti itu teman. Nah itu agak lunak teman-teman ya, kalau kita terlalu kenceng menggosoknya biasanya itu akan berdarah si kura-kuranya teman-teman, seperti itu. Jadi kita pakai perasaan aja sih teman-teman gitu ya, jangan terlalu pelan juga, jangan terlalu keras juga gitu. Kalaupun digosok itu dia masih tetap keras kotorannya itu nggak apa-apa teman-teman, biarkan aja gitu ya. Nanti lambat laun juga kalau sering dijemur, sering direndam kena air itu kan dia akan melunak sendiri teman-teman si kotorannya itu gitu ya. Jadi kita pelan-pelan aja sih teman-teman gitu ya, nggak perlu keras-keras untuk membersihkan si ininya. Nah ini di sini nah ini teman-teman, biasanya paling bawah itu akan kotor dengan kotorannya teman-teman. Jadi kita coba bersihkan teman-teman, seperti itu. Nah ini bersihkan bawahnya pelan-pelan aja, jangan terlalu kencang karena di sini ada pertumbuhan si sulcatanya teman-teman. Nah ini garis-garis pertumbuhan teman-teman, ini si garis pertumbuhan ini agak lunak gitu ya. Jadi kita kalaupun mau menggosok ya jangan terlalu kencang-kencang teman-teman gitu. Takutnya dia melukai si sulcatanya. Kadang-kadang sampai keluar darah sih teman-teman dari si posisi ininya, seperti itu. Nah ini kalau berendam seperti ini cukup sih 15-20 menit teman-teman gitu ya, jangan terlalu lama juga gitu untuk perendaman ini. Sebenarnya nggak ada masalah sih teman-teman, mau teman-teman itu setengah jam gitu ya direndamnya gitu, atau sampai sejam pun, tapi jangan sampai lupa untuk mengguyur bagian atasnya teman-teman, si tempurung ininya, karena dia akan terserot sinar matahari, dia akan mengering. Nah ini di atas ini dia biasanya akan panas teman-teman gitu ya. Takutnya dia itu overheat dan berujung dengan kematian gitu teman-teman, seperti itu. Kadang-kadang banyak kok kejadian gitu ya ketika dijemur walaupun pakai air gitu ya, kita harus tetap membanjurnya bagian atas ininya teman-teman, bagian si skut ininya gitu ya, karena kalau yang bagian bawah kan dia udah kerendam air teman-teman gitu ya di atas matahari. Nah bagian atas ini biasanya dia akan mudah cepat kering teman-teman gitu. Makanya kalaupun mau di ininya lama, di jemurnya lama, kita harus sering membanjur si bagian atasnya teman-teman, seperti itu. Nah di sini kura-kuranya sehat ya teman-teman, dia itu aktif gitu ya, aktif gerak-gerak gitu kan ketika dijemur. Biasanya emang kura-kura seperti itu teman-teman, kalau kita sering menjemur gitu ya, sering menjemur dengan matahari langsung sambil berendam juga, itu si kura-kura itu akan aktif teman-teman gitu ya. Beda sama kura-kura yang biasanya kita tuh cuma simpan di kandang gitu ya, jarang dijemur, jarang direndam gitu. Si kura-kura itu tidak akan terlalu aktif teman-teman, seperti itu. Nah di sini biasanya kalau saya itu tidak akan lama teman-teman, walaupun pakai air seperti ini ya, tidak akan lama. Saya sih biasanya cukup 15 menit teman-teman, cukup 15 menit
dia untuk berendam sambil berjemur seperti itu teman-teman gitu ya. Nah, dia tuh kan happy teman-teman gitu ya untuk direndam seperti ini. Dia tuh kan senang gitu ya, karena kura-kura itu untuk sulcata gitu ya di habitatnya emang dia senang berendam juga sih teman-teman gitu ya, senang berendam juga walaupun dia kura-kura darat, tapi kalau ngelihat air tuh dia pasti akan cepat gitu ya, akan cepat melihat air tuh dia pasti akan memilih untuk berendam, apalagi untuk siang hari teman-teman, karena siang hari kan cuacanya mungkin panas gitu kan. Nah biasanya dia itu akan mencari kubangan air dan dia akan berendam di situ teman-teman. Nah untuk malam hari biasanya dia itu akan, kalau ada kita menyediakan spot lampu gitu ya untuk menghangatkan, dia itu akan tidur di bawah sinar lampu itu teman-teman gitu ya, karena dia butuh dia butuh tempat yang hangat gitu. Kalaupun dia tidak ada tempat hangat, nah biasanya sih kura-kura itu akan mematung teman-teman, akan diem gitu kayak patung diem, dan dia itu tidak akan banyak gerak teman-teman gitu untuk di tempat yang dingin gitu, seperti itu. Makanya tapi kalau saya tetap lampu itu akan nyala itu kalau di kandang itu ya lampu, makanya sih dari pagi sampai ke sore teman-teman. Kalau malam sampai ke pagi itu saya matikan gitu ya, karena buat istirahat sih kura-kuranya, seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, seperti itu proses penjemurannya gitu ya, untuk penjemuran kura-kura sulcata. Jadi kalau di tempat saya itu untuk penjemuran itu durasi sekitar 15 menit teman-teman gitu ya. Bisa sih sampai 20 menit gitu ya kalau saya kelupaan gitu kan, tapi cenderung kalau pakai air itu lebih aman sih teman-teman gitu ya. Berendam sambil berjemur itu menurut saya udah aman lah gitu ya. Kalau kita kadang-kadang menjemur kan lupa teman-teman gitu ya, lupa, jadi sedikit kemungkinan overhead gitu ya, untuk kepanasan itu dia tidak akan terjadi teman-teman, seperti itu. Nah dan untuk airnya, tempat saya ini menggunakan air hangat teman-teman gitu ya, karena kondisi si kura-kuranya kan lagi pilek teman-teman gitu ya, jadi saya menggunakan air hangat untuk si kura-kuranya, jadi biar sekalian membantu juga metabolismenya gitu ya, karena si kura-kura itu kalau kita direndam dengan air gitu ya, terutama air hangat, dia itu akan aktif teman-teman, karena dia kan tipikal kura-kura yang aktif itu ketika suhu ruangannya itu hangat teman-teman, seperti itu. Dan juga memperlancar untuk membuang kotoran teman-teman gitu. Cenderung hampir semua kura-kura kalau direndam air gitu ya, kura-kura darat direndam air, dia itu akan membuang air besar, dan untuk sulcata itu mengeluarkan urates teman-teman, seperti itu. Nah untuk konten urates nanti kita bikin ya untuk apa itu urates gitu kan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang penjemuran kura-kura sulcata. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang masih setia menonton Alfian Channel gitu ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, yang belum like, yang belum share, yang belum komen gitu ya, biar saya semakin semangat lagi membuat kontennya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.